Move left! Contact left! Suppress them! Fire! Fire! Keep down! Incoming! Boxed in! They're pushing left! Keep your heads down! Reloading! Grenade out! Incoming! We're boxed in! We need evac now! Man's not answering, sir. And we're on our own. Stay low and keep fire. Whoa! Whoa! Smoke up! Contact right. Suppressing. Taking fire from the doorway. Box in! Push to the gun! Grenade out! Reloading! Cover left! Ready! Flash! Flashbang! Go! Februari 2026, dunia mengira bahwa api di Timur Tengah telah padam. 4 bulan pasca penandatanganan gencatan senjata pada Oktober 2025, suasana di kawasan tepi barat terasa ingar-bingar namun rapuh. Matahari musim dingin yang cerah namun terik menyinari bukit-bukit kapur dan jalanan berdebu, seolah memberikan ilusi kedamaian yang abadi. Namun, sejarah mencatat bahwa ketenangan di tanah ini seringkali hanyalah tarikan napas panjang sebelum badai yang lebih besar menghantam. Tepat pukul 12 siang, ilusi itu hancur berkeping-keping. Suasana yang relatif stabil selama beberapa bulan terakhir mendadak berubah menjadi neraka dalam sekejap mata. Tanpa ada peringatan dini, tanpa ada deklarasi perang, dan tanpa memperdulikan tinta basah pada kertas perjanjian, Angkatan Udara Israel melanggar kesepakatan damai itu dengan brutal. Mereka meluncurkan serangan udara presisi yang diarahkan langsung ke jantung kota Jenin. Dalih yang mereka gunakan klasik dan berulang, menargetkan sel teroris yang bersembunyi. Namun, realitas di lapangan berbicara lain. Rudal-rudal canggih itu tidak menghantam bunker militer, melainkan meledak di area padat penduduk, menghancurkan infrastruktur sipil yang baru saja susah payah dibangun kembali dari puing-puing perang sebelumnya. Jeritan sirine kalah nyaring oleh dentuman ledakan. Asap hitam pekat membubung tinggi, bergulung-gulung menodai langit biru yang cerah. Sebuah pemandangan kelam yang terlihat jelas, bahkan dari pos pemantauan Tentara Nasional Indonesia, TNI, di perbatasan. Di ruang komando Satgas TNI, suasana berubah tegang dalam hitungan detik. Monitor-monitor raksasa di dinding menampilkan data telemetri dari serangan sepihak tersebut. Grafik merah berkedip menandakan pelanggaran wilayah dan jatuhnya korban jiwa. Komandan Satgas TNI, seorang perwira tinggi dengan wajah keras ditempa medan operasi, membanting berkas laporan ke atas meja bajanya. Bunyinya menggema, membungkamkan ruangan. Ia tahu saat itu juga kesabaran strategis Indonesia telah habis. Ini bukan sekedar insiden terbatasan biasa, ini bukan sekedar peluru nyasar, ini adalah penghinaan terbuka terhadap mandat perdamaian yang dijaga oleh Sang Garuda. Protokol pertahanan aktif segera diotorisasi. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi diskusi alot di meja bundar. TNI memutuskan bahwa kali ini mereka tidak akan mengirimkan nota protes diplomatik yang hanya akan berakhir di tumpukan arsip. Kali ini, TNI akan mengirimkan hukuman fisik yang setimpal, sebuah bahasa yang dimengerti oleh agresor. Jauh dari hiruk-pikuk kota yang terbakar, di sebuah lembah tersembunyi di perbatasan yang dikuasai mandat PBB, mesin perang Indonesia mulai menggeliat bangun. Unit artileri strategis TNI mulai bergerak. Di bawah kamuflase jaring termal canggih yang menyerupai gundukan pasir gurun, truk-truk peluncur raksasa beroda 12 buatan Pindad perlahan membuka selubungnya. Suara hidrolik mendesis halus, mengangkat beban kematian yang mereka bawa. Sinar matahari siang memantul menyilaukan pada bodi putih rudal hipersonik Chris HX yang kini tegak lurus mengarah ke langit, menantang angkasa. Ini bukanlah senjata sembarangan, ini adalah varian terbaru, sebuah teknologi puncak yang belum pernah diperlihatkan kepada publik sebelumnya. Dirancang khusus untuk serangan bedah jarak jauh, rudal ini adalah manifestasi dari kemarahan yang terukur. Para kru TNI bekerja dalam keheningan disiplin tinggi. Tidak ada teriak-teriak, hanya kode perintah singkat dan anggukan tegas. Keringat membasahi seragam loreng mereka di tengah suhu siang yang menyengat, namun tangan mereka tetap stabil saat memasukkan koordinat kunci. Target telah dikunci mati, pangkalan militer IDF Zikin dan Rim. Dua pangkalan ini bukan target acak. Mereka terletak di perbatasan Gaza dan berfungsi sebagai pusat logistik utama bagi pasukan lapis baja Israel. Menghancurkan mereka berarti memotong urat nadi agresi musuh.
Komputer pembidik bekerja dalam kecepatan cahaya, menghitung lintasan balistik yang rumit, memasukkan variabel angin, rotasi bumi, hingga kepadatan atmosfer untuk menghindari sistem pertahanan udara lawan yang terkenal canggih. Tidak ada keraguan sedikit pun di wajah para prajurit Garuda. Mereka sadar sepenuhnya bahwa tombol yang akan mereka tekan adalah jawaban tegas atas arogansi yang terjadi di tepi barat. Protokol peluncuran akhirnya diberikan. Luncurkan. Tanah di sekitar lembah bergetar hebat, debu pasir beterbangan menciptakan badai kecil saat roket pendorong padat menyala serentak. Dentumannya menggetarkan dada. 6 rudal keris HX melesat naik, membelah atmosfer dengan kecepatan yang tak terimajinasikan, meninggalkan jejak asap putih vertikal yang sangat panjang dan lurus di langit biru yang cerah. Sebuah pemandangan kelam yang terlihat jelas, bahkan dari pos pemantauan Tentara Nasional Indonesia, TNI, di perbatasan. Inilah kartu as TNI. Lapisan plasma ini memiliki efek samping yang mematikan bagi musuh. Ia menyerap gelombang radar. Hal ini membuat rudal tersebut nyaris tak terlihat, stealth alami di layar deteksi konvensional. Lebih mengerikan lagi, rudal itu tidak jatuh dalam garis lurus yang mudah ditebak. Ia melakukan manuver zigzag ekstrim di udara, menari-nari dengan kematian, menjadikannya target yang mustahil diprediksi oleh komputer pertahanan manapun. Di pangkalan militer Zikim, kepanikan terlambat datang. Sistem peringatan dini Israel baru bereaksi ketika rudal sudah memasuki fase terminal, fase terakhir sebelum kiamat kecil terjadi. Radar Green Pine menangkap anomali kecepatan tinggi yang menukik dari stratosfer. Namun, algoritma sistem pertahanan kebanggaan mereka, Arrow Tree dan David Sling, gagal total. Mereka tidak bisa mengunci target karena manuver rudal yang liar dan selubung plasma yang mengaburkan sinyal. Sirene tanda bahaya meraung membelah udara di seluruh pangkalan, menciptakan kepanikan massal di antara pasukan IDF yang sedang istirahat siang. Mereka mendongak ke langit, menyipitkan mata melawan matahari, dan melihat 6 titik cahaya terang yang turun dengan kecepatan meteor, keindahan yang membawa maut. Tidak ada waktu untuk lari ke bunker. Takdir mereka sudah tertulis di langit. Gelombang kejut sonik yang mendahului kedatangan rudal menghantam pangkalan terlebih dahulu. Boom! Kaca-kaca gedung pecah berhamburan, gendang telinga berdenging, dan tentara yang sedang berdiri terhempas jatuh oleh tekanan udara. Kengerian terpancar jelas di wajah mereka saat menyadari kenyataan pahit. Sistem pertahanan udara berlapis yang selama ini mereka banggakan, kubah besi yang mereka agungkan, sama sekali tidak berdaya menghadapi teknologi hipersonik yang datang. Hantaman terjadi dalam hitungan detik berikutnya. Rudal keris HEX menghantam sasaran bukan dengan bahan peledak kimia biasa, melainkan dengan energi kinetik murni yang dahsyat. Kecepatan adalah senjata utamanya. Rudal pertama menembus atap beton pusat komando pangkalan seperti pisau panas membelah mentega, menghujam jauh ke dalam tanah sebelum melepaskan seluruh energinya. Struktur bangunan beton bertulang itu tidak meledak keluar, melainkan runtuh seketika ke dalam kawah yang baru terbentuk, terkudur hidup-hidup. Rudal-rudal berikutnya menyusul dengan presisi yang menakutkan. Mereka menghantam area parkir tank Merkava dan gudang amunisi artileri dengan akurasi milimeter. Ledakan sekunder terjadi berantai. Amunisi yang tersimpan meledak liar, melemparkan kubah-kubah tank seberat puluhan ton ke udara, seolah-olah mereka hanyalah mainan plastik. Lidah api raksasa menyembur ke langit, menyaingi terangnya matahari siang. Pangkalan yang tadinya berdiri gagah, simbol kekuatan militer tak tertandingi di perbatasan Gaza, rata dengan tanah dalam sekejap mata. Asap tebal dan debu menutupi area tersebut, mengubur ambisi agresi di bawah reruntuhan beton dan baja yang meleleh. TNI telah mengirimkan pesan yang tidak bisa disalahartikan oleh siapapun. Setiap inci tanah tepi barat yang dibom akan dibayar lunas dengan kehancuran pangkalan militer utama di tanah Israel sendiri. Dampak visualnya begitu masif. Asap hitam tebal dari pangkalan Zikim dan Reim membubung tinggi, membentuk 2 pilar kelam yang terlihat jelas hingga ke Tel Aviv.
Di ruang komando pusat IDF di Kiria, kekacauan melanda. Para operator berteriak, telepon berdering tanpa henti. Layar-layar monitor yang biasanya menampilkan dominasi udara Israel kini dipenuhi tanda merah peringatan critical damage. Komunikasi dengan dua pangkalan utama di selatan terputus total. Hening. Laporan awal yang masuk melalui saluran darurat menggambarkan kehancuran yang tidak masuk akal bagi nalar militer mereka. Bunker beton bertulang yang dirancang untuk menahan gempa bumi dan serangan nuklir taktis telah ditembus hingga ke dasarnya. Para jenderal Israel tertegun, wajah mereka pucat pasi. Mereka baru saja menyadari bahwa doktrin pertahanan mereka memiliki celah fatal di bagian atas. Rudal TNI tidak datang dari lintasan parabola yang bisa diprediksi, melainkan menukik vertikal dengan kecepatan yang membuat sistem komputer pertahanan mengalami overload dan gagal memproses solusi penembakan. Namun, Israel bukanlah negara yang diam saat dipukul. Dalam upaya putus asa untuk membalas dan menyelamatkan muka, Angkatan Udara Israel segera menerbangkan satu skuadron F-35I Adir dari Pangkalan Udara Nevatim. Jet tempur siluman tercanggih di dunia itu dikerahkan dengan satu misi, Search and Destroy, memburu kendaraan peluncur TNI di lembah Yordania sebelum rudal gelombang kedua diluncurkan. Jet-jet tempur itu melesat membelah langit siang. Sensor canggih mereka memindai setiap jengkal gurun, mencari tanda hangat residu peluncuran. Tapi TNI selangkah lebih maju. Mereka telah menerapkan taktik shoot and scoot, tembak dan lari dengan disiplin tinggi. Hanya dalam waktu kurang dari 5 menit setelah peluncuran, truk-truk peluncur raksasa itu telah melipat peralatan mereka. Mereka lenyap, masuk kembali ke dalam jaringan terowongan buatan, atau bersembunyi di bawah jaring thermal anti-deteksi di lokasi baru yang telah disediakan. Saat pilot Israel tiba di koordinat peluncuran, yang mereka temukan hanyalah jejak tanah hangus yang kosong. Sunyi. Mereka membom area tersebut dengan frustasi, menjatuhkan bom-bom pintar yang mahal hanya untuk menghancurkan pasir dan batu. Target utama mereka telah lenyap seperti hantu. Kegagalan menemukan peluncur darat memaksa Israel mengaktifkan aset mata-mata antariksa. Satelit pengintai OFEC digeser orbitnya untuk memindai area operasi TNI dari luar angkasa. Namun, lagi-lagi, TNI telah mengantisipasi langkah ini. Di puncak-puncak bukit yang strategis, unit perang elektronika TNI mengaktifkan sistem jamming laser berkekuatan tinggi. Sinar itu diarahkan tegak lurus ke orbit rendah bumi. Sinar laser ini tidak dirancang untuk menghancurkan satelit secara fisik, tetapi untuk menyilaukan sensor optik kameranya dengan cahaya intensitas tinggi. Efeknya disebut blooming. Di ruang intelijen Israel, para analis memukul meja karena layar mereka tiba-tiba menjadi putih total. Satelit mereka buta. Tanpa data visual yang akurat, mereka tidak berani meluncurkan rudal jelajah balasan. Resiko salah sasaran terlalu tinggi dan bisa memicu kecaman internasional yang lebih luas, mengingat posisi peluncur TNI berada di wilayah sengketa yang sensitif. Melihat keraguan-raguan musuh, TNI tidak memberi nafas. Mereka melancarkan serangan psikologis lanjutan. Kali ini sasarannya bukan pangkalan militer yang berisi personil, melainkan infrastruktur mata dan telinga IDF. 2 rudal hipersonik tambahan diluncurkan. Targetnya, fasilitas radar peringatan dini jarak jauh di Gunung Meron dan stasiun komunikasi militer di Negev. Rudal melesat dengan presisi bedah. Hantaman kinetik menghancurkan kubah radar raksasa dan menara komunikasi menjadi serpihan logam, tanpa memicu ledakan luas yang membahayakan sipil di sekitarnya. Dengan hancurnya fasilitas ini, sebagian besar jaringan pertahanan udara Israel di sektor utara dan selatan menjadi buta parsial. Mereka kehilangan kemampuan untuk melacak ancaman udara yang masuk dari jarak jauh, membuat seluruh negara terbuka lebar terhadap potensi serangan lanjutan. Ini adalah operasi pembutaan strategis yang dilakukan di siang bolong, menunjukkan kepada dunia bahwa TNI mampu memilah target dengan akurasi jarum. Pukul 1 siang, situasi di perbatasan berubah drastis. Pasukan darat IDF yang sebelumnya bersiap untuk invasi ke Gaza, kini terpaku di tempat. Tanpa perlindungan udara yang memadai, mereka hanyalah target empuk. Ditambah lagi, dengan hancurnya pusat logistik di Zikim, rantai komando mereka lumpuh. Tank-tank Merkava mematikan mesin mereka di tengah gurun. Para komandan lapangan ragu untuk memerintahkan gerak maju.
Ketakutan akan rudal hantu yang bisa menyambar kapan saja dari stratosfer meruntuhkan moral pasukan. Di Jakarta, siaran pers resmi TNI keluar. Nada suaranya dingin dan tegas. Serangan ini adalah hukuman terukur atas pelanggaran perjanjian Februari 2026. Pesannya jelas, TNI tidak memulai perang, namun memiliki kapasitas untuk mengakhirinya dengan cepat dan brutal. Pemerintah Israel yang kini menyadari bahwa mereka menghadapi lawan dengan teknologi setara atau bahkan lebih unggul di bidang misil, terpaksa menahan diri. Eskalasi lebih lanjut beresiko menghancurkan infrastruktur vital mereka yang kini telanjang tanpa perlindungan. Matahari siang terus bersinar terik, seolah mengejek arogansi yang hancur berkeping-keping. Menyadari bahwa serangan fisik mengalami jalan buntu, Israel mengerahkan kartu terakhir mereka, Unit 8200. Satuan elit perang cyber legendaris itu diperintahkan untuk melumpuhkan sistem kendali rudal TNI. Mereka melancarkan serangan malware masif, sebuah tsunami digital yang ditujukan pada jaringan komunikasi militer Indonesia. Tapi upaya ini membentur tembok tebal. TNI tidak bodoh. Mereka tidak menggunakan jaringan internet publik atau satelit komersial untuk mengendalikan aset strategisnya. Sistem peluncur KRIS HX beroperasi dalam jaringan tertutup, air-gapped. Mereka menggunakan serat optik taktis yang ditanam jauh di bawah pasir gurun, terputus dari dunia luar. Para peretas elit di Tel Aviv frustasi menatap layar mereka yang hanya menampilkan kode akses ditolak. Selain itu, TNI menggunakan enkripsi algoritma dinamis buatan Sandiman Negara yang kuncinya berubah setiap detik. Serangan cyber yang biasanya efektif melumpuhkan infrastruktur negara lawan kali ini tidak berdaya menghadapi arsitektur pertahanan digital TNI yang mandiri. Di bawah terik matahari yang memanggang unit server lapangan, sistem TNI tetap hijau dan operasional, siap menerima perintah peluncuran berikutnya tanpa gangguan sedikitpun. Dalam keputusasaan untuk menghentikan ancaman dari darat, Komando IDF melakukan pertaruhan gila. Mereka mengirimkan tim pasukan khusus Sayeret Matkal menggunakan helikopter senyap untuk menyusup ke lembah Yordania. Misi mereka adalah sabotase fisik terhadap kendaraan peluncur TNI. Helikopter mendarat di celah bukit yang panas dan berdebu, menurunkan pasukan elit terbaik yang mereka miliki. Namun medan gurun di siang hari adalah sekutu bagi yang bertahan. Sensor seismik yang tertanam di tanah dan kamera termal jarak jauh TNI mendeteksi pendaratan tersebut seketika. Pasukan Raider TNI yang menjaga perimeter tidak langsung menembak. Mereka tenang, menunggu. Mereka membiarkan unit Sayeret masuk ke dalam zona penyergapan berbentuk huruf L, kill zone. Saat pasukan Israel berada di posisi terbuka tanpa perlindungan, di tengah panas yang membiaskan pandangan, TNI membuka tembakan saturasi dari posisi ketinggian. Tanpa suara ledakan besar, hanya desingan peluru senyap yang mendominasi lembah itu. Tim penyusup elit itu terjebak. Mereka tidak bisa maju ataupun mundur. Operasi yang dirancang sebagai serangan bedah berubah menjadi jebakan mematikan. Sisa pasukan penyusup dipaksa menyerah atau tewas di tempat. Tidak mau menyerah begitu saja, Israel mencoba mengaktifkan senjata energi terarah terbaru mereka, Iron Beam, sistem pertahanan laser berdaya tinggi. Mereka berharap sinar laser dapat membakar kulit rudal hipersonik TNI saat fase terminal. TNI merespons dengan meluncurkan satu rudal umpan untuk menguji sistem tersebut. Sinar laser tak kasat mata ditembakkan ke arah rudal yang datang, namun hukum fisika berpihak pada TNI. Rudal hipersonik yang bergerak pada kecepatan Mach 10 sudah terbungkus oleh selubung plasma super panas akibat gesekan udara. Lapisan keramik pelindung panas pada rudal dirancang untuk menahan suhu ribuan derajat. Sinar laser Israel hanya menambah sedikit panas pada bodi rudal yang sudah membara, gagal menembus, gagal merusak struktur aerodinamisnya. Rudal umpan tersebut tetap melaju mulus menembus pertahanan laser, menghantam area kosong yang ditargetkan dengan presisi mutlak. Kegagalan Iron Beam ini menjadi pukulan telak bagi industri pertahanan Israel, membuktikan bahwa senjata energi mereka belum siap menghadapi ancaman kinetik tingkat tinggi. Gagal di darat, gagal di udara, dan gagal di dunia maya, Angkatan Laut Israel mencoba peruntungan terakhir. Mereka mengerahkan korvet kelas Sa'ar 6 ke Laut Mediterania Timur untuk meluncurkan rudal jelajah Gabriel V ke posisi TNI dari arah laut. Kapal-kapal canggih itu bermanuver di perairan biru yang silau oleh matahari siang,
namun laut juga bukan tempat yang aman. TNI telah menyiagakan kapal selam kelas Nagapasa yang berpatroli senyap di kedalaman. Kapal selam TNI tidak menembakkan torpedo yang akan memicu perang laut terbuka. Tidak, mereka melakukan tindakan yang jauh lebih menakutkan secara psikologis. Penguncian sonar aktif, pinging pada frekuensi tempur. Suara ping sonar yang keras dan jelas terdengar bergaung di lambung kapal korvet Israel. Bunyi itu memberikan peringatan dingin. Kami ada di sini, kalian sudah terkunci, dan kalian bisa kami tenggelamkan kapan saja. Menyadari posisi mereka sudah terekspos dan rentan serangan dari bawah air tanpa bisa mendeteksi lokasi kapal selam TNI yang senyap, Komandan Gugus Tugas Laut Israel memerintahkan armada untuk putar balik. Ancaman serangan dari laut berhasil dipatahkan hanya dengan kehadiran senyap monster bawah air TNI. Pukul 3 sore, situasi di pihak Israel semakin kritis. Seluruh opsi militer konvensional maupun non-konvensional telah gagal meredam kemampuan serangan TNI. Citra satelit komersial mulai menangkap pergerakan baru di pihak TNI. Puluhan truk peluncur tambahan terlihat keluar dari persembunyian di berbagai lokasi terpisah, menciptakan ancaman serangan saturasi total. Matematika perang ini sederhana namun mengerikan. Jika satu rudal saja mampu meratakan pangkalan militer, puluhan rudal yang diluncurkan bersamaan akan menghapus seluruh infrastruktur militer vital Israel dari peta. Ultimatum diam ini sangat mengerikan. Kabinet Perang Israel di Tel Aviv bersitegang. Kelompok garis keras menuntut serangan nuklir taktis, namun suara itu segera diredam oleh realitas bahwa TNI memiliki kemampuan serangan kedua, second strike capability, yang dapat menjangkau reaktor nuklir di Dimona. Keseimbangan teror telah bergeser. Israel, untuk pertama kalinya dalam sejarah modernnya, tersudut di tembok pertahanan mereka sendiri. Mereka dipaksa menatap laras senjata teknologi hipersonik yang siap menyala kembali di bawah matahari sore yang tak kenal ampun. Tekanan internasional mencapai puncaknya ketika Washington menyadari bahwa situasi telah lepas kendali. Presiden Amerika Serikat yang melihat data satelit mengenai kehancuran pangkalan Zikim dengan mata kepala sendiri, segera melakukan panggilan telepon darurat ke Tel Aviv. Pesannya tegas dan tidak bisa ditawar. Hentikan agresi sekarang atau hadapi resiko isolasi total. Pentagon menyadari bahwa payung pertahanan rudal mereka di Timur Tengah telah usang menghadapi teknologi hipersonik TNI. Tidak ada kapal induk yang berani mendekat untuk memberikan bantuan karena mereka tahu nasib yang sama bisa menimpa armada laut mereka yang mahal. Perdana Menteri Israel dengan wajah pucat di ruang bunker bawah tanah dihadapkan pada pilihan sulit. Melanjutkan serangan berarti mempertaruhkan infrastruktur vital negara yang kini telanjang tanpa perlindungan udara. Sementara mundur berarti penghinaan politik domestik. Namun bayangan 6 rudal hipersonik TNI yang berikutnya sudah dalam posisi siap luncur ke arah reaktor di Dimona menjadi penentu. Dengan tangan gemetar, perintah penghentian operasi akhirnya ditandatangani. Ambisi aneksasi tepi barat harus dikubur demi kelangsungan hidup negara itu sendiri. Pukul 4 sore, matahari mulai condong ke barat, memanjangkan bayangan di atas bukit-bukit Yordania. Perintah mundur disiarkan ke seluruh unit IDF di tepi barat dan perbatasan Gaza. Pemandangan penarikan pasukan ini sangat kontras dengan invasi agresif mereka beberapa jam sebelumnya. Tank-tank Merkava dan kendaraan lapis baja Namer memutar balik dengan lesu. Rantai baja mereka menggerus aspal jalanan yang baru saja mereka hancurkan. Para prajurit IDF yang moralnya hancur melihat pangkalan induk mereka rata dengan tanah, duduk diam di atas kendaraan dengan tatapan kosong. Mereka tidak berani menoleh ke arah pos-pos pengamat TNI di kejauhan. Drone pengintai TNI terus terbang di atas konvoi mundur tersebut, memastikan tidak ada taktik tipuan atau serangan bumi hangus yang dilakukan saat mundur. Ini adalah momen bersejarah di mana sebuah kekuatan militer yang dianggap dominan di kawasan tersebut dipaksa pulang kandang, bukan melalui diplomasi meja bundar yang berlarut-larut, melainkan oleh ancaman nyata dari teknologi militer yang lebih superior. Segera setelah tank terakhir Israel meninggalkan zona merah, unit reaksi cepat TNI bergerak masuk ke kota Jenin dan Ramallah. Tapi kali ini, mereka tidak membawa senjata berat.
Iring-iringan itu terdiri dari truk-truk logistik dan peralatan medis. Prajurit TNI turun ke jalanan bukan untuk bertempur, tapi membantu warga sipil keluar dari reruntuhan dan memberikan pertolongan pertama. Warga Palestina yang sebelumnya bersembunyi dalam ketakutan di reruntuhan rumah mereka, kini keluar menyambut pasukan Garuda dengan tangis haru. Bendera merah putih dan bendera PBB dikibarkan berdampingan di atas gedung-gedung yang masih berdiri, menjadi simbol jaminan keamanan baru. TNI segera mendirikan rumah sakit lapangan darurat di alun-alun kota, bekerja cepat di bawah sisa cahaya matahari sore. Kehadiran fisik prajurit Indonesia di tengah puing-puing memberikan rasa aman psikologis yang mendalam bagi warga. Mereka tahu bahwa selama seragam loreng itu ada di sana, langit di atas mereka aman dari serangan udara. Karena di perbatasan ada penjaga yang memegang perisai hipersonik yang tak tertembus. Dampak dari peristiwa 6 jam di bulan Februari ini mengguncang tatanan militer global. Analis pertahanan di seluruh dunia sibuk merevisi doktrin mereka. Mitos bahwa sistem pertahanan rudal barat tak tertembus telah hancur total. Indonesia kini dipandang dengan kacamata baru, bukan lagi sekedar negara penjaga perdamaian pasif, melainkan kekuatan penyeimbang, strategic balancer, yang memiliki kemampuan serangan presisi jarak jauh yang mematikan. Negara-negara tetangga di Timur Tengah yang selama ini skeptis, mulai membuka saluran diplomatik prioritas dengan Jakarta. Mereka melihat Indonesia sebagai mitra keamanan alternatif yang kredibel. Industri pertahanan Indonesia pun mendapat sorotan dunia. Pesanan untuk varian ekspor sistem pertahanan buatan Pindad dan PTDI meningkat tajam. Dunia akhirnya menyadari sebuah kebenaran pahit namun nyata, bahwa perdamaian tidak bisa hanya dijaga dengan niat baik semata, tetapi harus didukung oleh kekuatan yang mampu memukul keras siapapun yang melanggar aturan main. Peta geopolitik kawasan secara efektif telah digambar ulang pada hari itu. Matahari Februari akhirnya terbenam sempurna, menyisakan langit senja berwarna ungu kemerahan di ufuk barat. Keindahan yang menutup hari penuh bara. Di lembah perbatasan yang mulai gelap, para kru peluncur rudal TNI mulai menurunkan laras Kris HX mereka kembali ke posisi siaga tersembunyi. Tidak ada perayaan kemenangan yang berlebihan, tidak ada pesta pora, hanya doa syukur bersama yang dipanjatkan di atas sajadah yang digelar di atas pasir gurun yang mulai dingin. Misi penegakan perdamaian telah tuntas dilaksanakan dengan presisi dan kehormatan. Pelanggar perjanjian telah dihukum, warga sipil terlindungi, dan kedaulatan mandat PBB tegak kembali. Komandan Satgas TNI mengirimkan laporan singkat ke Mabes TNI di Jakarta. Pesannya sederhana, namun penuh makna. Situasi terkendali, status quo dipulihkan, moral pasukan tinggi. Di bawah naungan malam yang mulai turun menyelimuti gurun, pos-pos jaga TNI menyalakan lampu sorot mereka. Cahaya itu membelah kegelapan, berdiri kokoh sebagai benteng terakhir kemanusiaan. Hari ini, sejarah mencatat dengan tinta emas bahwa Garuda tidak hanya bisa terbang tinggi membawa pesan damai, tetapi Garuda juga memiliki cakar yang tajam, siap untuk mencabik ketidakadilan kapanpun dan dimanapun diperlukan.